biasanya dipiara oleh masyarakat kebanyakan, melainkan kebanyakan yang dipiara di sini adalah anjing-anjing dan burung gagak. Nah, anjing-anjing seperti ini mirip serigala. Ini. Nah, kalau drono itu nggak kayak genderuwo sama dalbo. Karena apa? Kalau drono itu merupai dengan manusia, persis manusia, datang biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke teman-teman, kita mereview sebuah lokasi yang dipercaya sebagai sarang genderuwo. Dan kali ini kita akan nanti menemui Mbah Mukit ya, salah satu penghuni atau suami dari Mbak Marta. Oke teman-teman, ternyata ada suatu lokasi yang tidak banyak orang tahu ya. Dan ini masih di lereng Gunung Anjasmara atau pendakian Bukit Semar ya, masih di Mojokerto teman-teman. Ternyata ketika kita masuk ke lokasi ini, aura mistisnya sangat kental. Jadi semacam temaram ya, cahaya temaram di antara pepohonan ini yang ternyata juga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sarang genderuwo. Jadi di lokasi ini sepasang suami istri menempati sebuah lokasi yang sangat wingit dan sangat sakral yang sebagian masyarakat menganggapnya mereka hidup berdampingan bersama para genderuwo. Nah, untuk lebih jelasnya di lokasi ini tinggal di sini ini Mbah Mukit gitu ya. Kita akan menggali banyak informasi tentang ternyata Mbah Mukit ini adalah salah satu manusia yang hidup bersama para genderuwo. Nah, kurang lebihnya kita tanyakan kepada Mbah Mukit ya. Mbah Mukit, permisi Mbah. Mungkin Mbah Mukit bisa memberikan ulasan kepada kita semuanya selama ini pengalaman hidup di lembah ini Mbah ya, yang sangat sakral dan mistis ini. Ini berbagai macam penampakan genderuwo apa saja Mbak yang ada di lokasi ini? ya, saya minta maaf dan saya memang. Iya. Ya, saya jelaskan setahu saya. Ya, terima kasih. Di sini memang sakral sekali, memang mistis sekali kalau dibilang. Karena apa? Mulai pintu masuk Lembah Harapan ini sudah melewati makam umum pertama. Yang kedua itu ada makam tapi petilasan. Petilasan itu punden itu termasuk Romo Kiai yang telah membabah maka membuat desa ini pertama. Yang membakar alas. Nah, yang bakar alas desa ini. Jadi pertama, kedua ini kita sudah nyampe di Lembah Harapan. Nah, Lembah Harapan ini mudah-mudahan saya sendiri mulai masuk sini sampai sekarang ini ya dulu memang pertama di depan sana itu banyak orang ketemu, termasuk bangsa halus itu termasuk yang sering menasihati orang itu bahasa ndol, bahasa sendal bolong, bahasa apa itu. Ternyata di situ enggak. Sebegitu saya masuk, saya tanya, saya wujudkan kamu siapa. Nah, ini memang sarang dan tempatnya ada empat warga itu lain beda alam, beda orangnya katanya. Beda orang. Ya, beda orang. Jadi pertama itu saya tanya itu dalbo memang. Dalbo itu sebangsa genderuwo. Ya. Terus drono ini kalau di kampung ini sering mengganggu orang. Karena apa? Kalau keluar ke kampung sering mengganggu orang. Jadi kalau mengganggu orang, yang diganggu itu istrinya orang. Jadi kalau suaminya bekerja atau jaga malam, ini drono ini masuk ke rumahnya, kayak suaminya yang pulang, akhirnya berhubungan. Nah, ini drono ini yang sering mengganggu orang. Tapi kalau dalbo, setro ini enggak, gitu. Setro ini enggak. Terus genderuwo itu enggak. Ini makanya banyak yang salah paham. Kalau ada diganggu orang, genderuwo ganggu, padahal setro yang ganggu. Makanya manusia itu banyak menimbulkan fitnah atau menimbulkan mangkel dari bangsa-bangsa lembut seperti itu loh. Gak tahu dianggap genderuwo aja semua kan. Padahal genderuwo nggak pernah ganggu orang. Selain itu piaraan Mbah Mukit dan Mbak Marta ini memang ternyata cukup aneh dan bukan piaraan yang biasanya dipiara oleh masyarakat kebanyakan, melainkan kebanyakan yang dipiara di sini adalah anjing-anjing
dan burung gagak. Nah, anjing-anjing seperti ini mirip serigala. Hahaha, ini anjing besar ini cukup tampan anjing ini ya, berwarna bulunya kecoklatan dan keputihan, lagi menggonggong karena mungkin kurang familiar dengan kedatangan kita ya. Dan banyak sekali. Coba jika kita maju ke depan, nah ini ada yang mirip serigala juga ini. Tepat ini di depan pintu gerbang. Nah ini. Nah di depan pintu gerbang ini ada sosok yang manis dan tenang perawakannya. Nah ini, nah luar biasa sekali ini. Dan coba kita lihat di sini ada pancuran, ada batu besar dan ada pohon beringin raksasa yang hidup tepat di atas batu raksasa. Nah, tentunya itu saya masuk sini termasuk ilmu yang kita pegang ini ilmu tua. Jadi saya tahu. Beliaunya juga takut sama saya. Jadi saya harus bisa mengendalikan Dalbo Setro Gedrono Genderuwo itu. Bukan saya yang dikendalikan karena kita manusia. Pada umumnya manusia itu makhluk yang sempurna. Jangan sampai kita ini dikendalikan setan, jin iblis kan seperti itu. Jadi kalau di sini Genderuwo memang sudah bersahabat dengan kita. Tiap malam kita undang, kita ngobrol, kita ngomong kapan kamu kasih saya makan. Terus kalau saya kasih makan, penukarannya nanti kayak apa, kamu beli berapa kan itu. Ya kita potongkan kakak itu. Siapa yang butuh? Kalau ada yang butuh ya kita potongkan. Kalau nggak ada yang butuh, ya saya sendiri juga butuh. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu dalam mendatangkan genderuwo itu. Biasanya tanda-tandanya apa? Angin atau hujan atau apa suara-suara tertentu ketika mereka mau datang, Mbak? Ya, itu biasa-biasa saja. Kadang itu ya angin, ngebes, habis itu hilang. Tapi kadang itu ya nggak angin, langsung turun dari kayu, goblok ya jalan biasa. Tapi kalau sudah duduk ya kayak orang biasa. Tapi kalau begitu turun, kalau nggak pernah tahu ya takut. Sangat menyeramkan. Ya takut. Karena apa? Besar, tinggi lah itu. Tapi kalau sudah duduk ya biasa. Tapi ya beda-beda. Seandainya orang itu dari Madura, Jawa, Cina kan seperti itu. Jadi satu grup ngumpul, satu grup ngumpul, satu grup ngumpul. Jadi nggak jadi satu ngumpul. Oh ini genderuwo kabeh enggak. Jadi Setro itu sendiri gitu. Dalbo sendiri, Gedrono sendiri. Kan gitu. Nah, jika kita maju terus ke depan ada banyak sekali kandang-kandang binatang yang tentunya kandang-kandang binatang ini bukannya sesuatu yang sangat umum di tengah-tengah masyarakat. Karena di dalamnya bukan ayam, bukan itik, atau bukan burung kebanyakan ya, melainkan burung gagak. Jadi burung gagak di sini, nah suaranya sudah ngak. Nah, coba kita lihat burung gagak di sini. Nah, burung gagak di sini kayak seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, jika kita lihat ini banyak sekali burung gagaknya ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, loncat-loncat. Ternyata burung gagak di sini sebesar ayam ya teman-teman. Ini burung gagak jenis luar sebesar ayam ya, burung gagak di sini. Dan warnanya semuanya hitam dan semuanya mungkin terganggu dan terusik atas kedatangan kita. Coba kita alihkan ke lokasi yang lainnya ya. Ada sosok harimau di sana teman-teman. Nah ini, selain harimau ada sosok ular naga teman-teman di sini teman-teman. Nah, dan pohon-pohon raksasa ini dipelihara sehingga kemudian cahaya terlihat temaram di lokasi ini. Nah, apakah bangsa-bangsa lelembut seperti itu bisa nggak diajak kerjasama misalnya dalam semacam persugihan atau mendatangkan uang gitu loh Pak, seperti itu Pak? Ya kalau kerjasama sih bisa, ada orang yang mau merawat, ada orang yang mau diikuti, tapi tetap saya karyakan. Misalnya ada Dalbo, saya ikutkan sampean. Nah sampai kuncinya kan sampai mahar berapa kan itu. Nah itu bukan mendatangkan uang atau pesugihan enggak. Memang beliaunya harus membantu kita mencari uang, mencari itu entah mencuri, entah mengambil. Soalnya Genderuwo Dalbo Setro ini nggak tahu uang itu kayak apa. Yang penting ada contohnya. Aku golekno koyo iki. Nah, kan seperti itu. Tapi bukan pesugihan kayak bikin tumbal warga itu enggak. Oh berarti mereka sebenarnya juga meminta tumbal atau tidak Pak? Enggak, Wadal itu. Yang mereka minta apa Pak? Ya dikasih makan lah. Makanya apa?
misalnya suruh kerja, aku golekno duit aku, masalah itu ya butuh duit. Kan itu loh contohnya kan gitu. Kalau sudah kita akad misalnya sampean kepingin bersahabat atau kepingin punya saudara, punya teman genderuwo ya seperti itu. Nanti sampean mahar berapa ke saya untuk obrante itu kita akadkan itu sampean jadi anak sampean kan seperti itu. Ya seperti itu. Iya. Makanya ada orang bilang ini Haji ini genderuwo dikaryakan. Memang iya, bukan saya karena saya suruh ikut karena beliaunya minta kan seperti itu. Jadi seperti itu. Selama ini ilmu bisa mendatangkan genderuwo ini sebenarnya diturunkan dari guru, misalnya keturunan Majapahit, ada yang bilang gitu, atau mungkin belajar sendiri Mbah Mukit? Ini dari leluhur kita, kalau belajar sendiri nggak bisa, itu harus ada gurunya, harus ada gurunya. Guru saya itu di Pekalongan sana, terus di Banyuwangi juga ada, terus orang tua saya sendiri juga pendekar, kan itu. Jadi ya kita belajar lah, kita belajar ilmu itu dari orang tua. Kalau ilmu sih gampang, ilmumu apa? SD, SMP, S1 kan seperti itu. Tapi kalau ilmu itu kan di lapangan. Kan, amalan-amalan khusus misalnya yang pernah Mbah Mukit jalani apa saja misalnya? iya, kita mendatangkan itu ya kalau itu nggak boleh dibaca karena itu rahasia kan seperti gitu. ya itu harus ada puasanya seperti itu. Iya, oke Mbah, sebenarnya ya Mbah, kita kan juga jadi penasaran selama ini kita cuma, dan sebagian besar masyarakat memang menganggapnya semuanya ya genderuwo kan Ya, gitu makhluk ya. halus. Apakah ada ciri-ciri khusus dari 4 yang Mbah Mukit sebutkan tadi, yaitu drona, setro, sama galgo dan genderuwo Mbah? Ya. Mungkin cirinya masing-masing apa kira-kira perbedaannya? Perbedaannya itu kalau genderuwo Mas. Ya. Kalau genderuwo itu berpakaian hitam-hitam. Jadi celana hitam, terus sarung hitam atau baju hitam. Ya, Kemeja baju hitam. Itu kalau genderuwo. Itu masalah. Kalau wajah itu samar. Jadi kalau genderuwo nggak bisa dilihat wajah itu kayak saya sama sampean. Karena apa? Kalau dilihat beliaunya malu kalau genderuwo. Tapi kalau galgo enggak, malah bangga. Nah, galgonya telanjang, kalau ya galgonya telanjang. Bukan genderuwo yang telanjang itu, yang kelihatan bulunya besar, bulunya banyak, jarinya besar, terus matanya melotot itu bukan. Iya, itu bukan genderuwo, itu galgo. Kalau galgo itu telanjang Dan bulunya ya, lebat, bulunya iya, itu warnanya terus hitam, dan besar telanjang, tinggi lah besar itu. tinggi. Oh itu Nah, galgo. Itu kalau dilihat dengan mata segini, mata begini, kelihatannya ya orang berdiri gitu aja. Tapi kalau dikangkangi dari kaki ini kelihatan semua, tubuhnya kelihatan semua. Makanya beliau juga malu kan itu. Kalau galgo. Nah kalau drono itu nggak kayak genderuwo sama galgo. Karena apa? Kalau drono itu merupai dengan manusia, persis manusia, datang biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi watak lakunya drono itu nggak kayak yang lain, gitu loh. Seneng sama istrinya orang itu sudah biasa kalau drono. Tapi kelihatannya kayak orang, datangnya kayak sampean gitu ya datang. Katanya saya itu juga kecelek gitu loh. Ada tamunya, ternyata drono. Drono, Iya, hilang gitu ya. akhirnya menghilang. Ya itu tadi drono itu tadi, gitu loh. Yang satunya Mbah? Setro. Setro, ya. Nah, kalau setro itu jalannya agak miring semua. Jadi setro itu enggak jalannya ke depan yang lurus, enggak, agak miring. Itu kalau setro. Tapi kalau duduk, wajib, rabu, salam semua. Rasanya itu assalamualaikum misalnya, salam semua. Ya, tapi kalau genderuwo enggak, ya genderuwo seperti datang ya datang, duduk, ya, Nah, itu berpakaian. banyak sekali tamu-tamu. Tadi saja ada beberapa tamu yang datang ke sini Mbah. Dan selama ini yang usahanya sudah sukses besar gitu Mbah, dari mana saja dan apakah masih juga sering ke sini juga? Ya alhamdulillah masih ingat sama sesepuhnya, sama orang tuanya. Karena apa? Beliau waktu
pengusaha kolab di Kalimantan itu sudah kolab sampai nggak berani pulang di rumah saya ini, sampai hampir 2 bulan. Akhirnya pulang menyelesaikan urusannya di rumah, sampai kembali ke perusahaannya jadi lagi. Sekarang sudah bangkit ya. Mau kemarin mau bulan puasa saya datang ke sini. Jangan tahu sendiri, tadi ada tamu itu dari Surabaya. Dulu juga seperti itu, waktu kolab 1 minggu di sini, pulang akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah bangkit. Dan juga masih sering ke sini. Masih sering sowan ke sini. Masih sering ke sini. Orang Sulawesi, Toli-Toli, Palu itu sering ke sini. Jadi Makassar. Ya alhamdulillah meskipun jauh tapi masih ingat. Masih enggak lupa. Karena Sumatera itu kemarin itu Palembang. Ya itu dulu usaha juga bangkrut katanya, saya nggak tahu karena jauh. Tapi berhubung sekarang sudah bangkit, kemarin mobilnya ada sini ya Alphard kalau nggak salah. Meskipun nggak bisa dilewati, parkir di kampung sana, tapi jalan kaki malam hari ya sempat disempatkan ke sini. Itu 2 bulan 3 bulan datang lagi ke sini. Alhamdulillah bersyukur gitu. Iya, bersyukur bisa maju nggak bisa. Iya, terima kasih Mbah Mukit atas waktu dan kesempatannya. Ternyata memang aura di sini penuh dengan genderuwo, dan Mbah Mukit ternyata sangat terbiasa sekali hidup bersama genderuwo tersebut. Dan ada 4 macam genderuwo yang ada di sini teman-teman. Tadi yang disebutkan ya, ada padalbo, ada setro, ada drono, dan ada genderuwo. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktu dan kesempatannya Mbah Mukit. Selain itu juga lokasi ini bisa dikunjungi oleh masyarakat secara umum, namun saat ini jalan aksesnya memang terkena banjir bandang, sehingga kemudian kendaraan bisa diparkir di perkampungan di Dusun Troliman, di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini juga yang dipelihara juga banyak sekali merpati-merpati, juga dilengkapi dengan sarana WC ya, dan kamar kecil. Serta di belakang ini juga sesuatu yang aneh. Piaraannya itu ada rumah kosong, gubuk doa ya. Nah ini pohon raksasa juga dipelihara. Dan tepat di lokasi ini, di pinggiran sungai ya. Sungai yang sangat deras, berair jernih, bisa untuk mandi. Batu-batunya semuanya berwarna hitam ya. Dan coba kita penasaran semakin ke belakang. Apakah? Nah ini juga ada batu raksasa yang kemudian di atasnya ada pohon beringin. Nah ini. Nah, coba kita ke belakang, terus ke belakang di pinggir sungai yang beberapa hari yang lalu banjir bandang ya. Nah, ini ternyata ini ada batu-batu besar, suasana juga sangat gelap, sangat wingit. Mungkin di sini juga ya yang dipercaya sebagai sarang genderuwo ya. Nah, tidak terlalu jauh dan tentunya kita akan bisa kembali, dan maksud saya teman-teman sekalian, para netizen mungkin bisa datang ke lokasi ini ya secara langsung, karena penjelasan kita pasti tidak akan pernah bisa memuaskan para pemirsa atau teman-teman ya, kalau memang teman-teman tidak mengunjungi ke lokasi ini secara langsung. Namun sebagai pembuka, sebuah informasi awal tentang sebuah tempat yang sangat misterius ini ya, di lereng Gunung Anjas Moro, semoga teman-teman bisa kemudian mengikuti terus video ini